Ya salam, ini dia jagoan kita. Iya benar. Ya Bung, Gimana ini gimana udah banyak bos? yang menanti nih. Eh, Apa ini yang Wah ini kita menanti? mau ngobrol-ngobrol tentang timnas, bukan tentang apa-apa. Mau bahas timnas Oke, aja sedikit Bung. oke, Ntar kita baca-baca dulu sebentar Bung. Bung Miner, kenapa nggak oke. diludahin aja itu orang? Wah ini arahnya ke ini Bung, Garuda Bule ini Bung. Iya, Nah, saya mau ini dulu lah, mau prolog dulu Bung. Jadi pas saya posting tadi oke. ada beberapa yang komen, Bang, kenapa yang kayak gituan lu up? Itu kan nanti semakin viral, dia semakin dapat panggung. Saya mikirnya gini, Bung, kalau misalkan kita orang Iya, ini nggak boleh nge-up berita tentang yang apa? Yang satunya, terus mereka tiap hari nge-up berita yang menjelekan timnas, rasanya nggak ada penyeimbang, Bung. Bener nggak sih? Jadi kalau misalkan kita dilarang sedangkan mereka terus-terusan upload ya nanti nggak seimbang kan untuk beritanya gitu, Bung. Ada tanggapan mengenai itu, Bung? Harusnya kita ya upload apa enggak kalau sih yang menurut hal-hal gitu? ya saya pikir gak ada masalah kan diupload kan. Itu kan gak ada masalah kan. Dan Iya. sebetulnya sebelum Anda upload kan juga udah Udah rame di rame sosial memang. media lainnya. Bener. Udah rame sekali. Cuma kan saya kan juga tidak menanggapi itu semalam. Ya, berusaha diam, sedikit ngeker pengen jitak gitu, Bung. Enggak. Ya, kalau saya udah emosi, mungkin Anda nggak mau ketemu saya kali. Anda nggak akan berada di depan saya kalau saya udah emosi. Iya, saya Aduh, aduh. bukannya sombong. Kalau saya udah emosi, Anda atau siapapun nggak akan mau berada di depan Berarti saya. kemana, Maka itu Bung? saya nggak mau terpancing. Saya nggak mau terpancing Oh, aja. oke. Orang mau ngomong apapun kan kita udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan materi pembahasan kami semalam itu adalah tentang pertandingan timnas. Ya. Bukan tentang pemain keturunan atau bukan tentang hal-hal lainnya, tapi tentang pertandingan. Nah, maka itu gue juga kaget ya kan, gue gak nyangka sama sekali dan sebelumnya gak pernah terjadi hal seperti ini di Iya. stasiun televisi tersebut. Aman-aman aja sih. Jadi gue gak ngerti juga kenapa, karena di grafis-grafis juga gak ada istilah-istilah semacam itu. Tapi gue Itu kan istilah baru juga lagi nggak itu. mau menjadi. Nah, gue aja kaget kemarin dengar, maka itu gue bingung apa ini ya maksudnya ya. Walaupun disebut berkali-kali, tapi gue nggak mau terpengaruh sampai nanti gue harus berbicara hal yang lain yang di luar materi. Karena kan materinya itu yang gue dikasih tahu, yang gue di WA itu adalah tentang pertandingan timnas lawan Bahrain dan China. Bukan Oke. tentang pemain keturunan Indonesia yang sekarang kita tahu sudah ada belasan di timnas kita. Bukan itu. Jadi orang banyak yang DM gue, kenapa Anda gak jawab? Kenapa Anda gak jawab? Loh, kalau saya jawab akan menjadi panjang lebar. Oh iya. Iya kan? Buat apa juga hal-hal semacam itu kita tanggapi? Biarin aja. Iya. Dan itu kan menjadi tanggung jawab orang yang bicara semacam itu kan. Kan mulutmu adalah harimaumu. Iya kan? Iya, tapi si Semacam si host itu itulah. kayak berulang kali dia pengen coba ngomong Garuda Bule kayak dua kali atau berapa kali gitu saya dengar. Nah, Gak ngerti. Gue juga uh, gak. ini orang paham apa dia memang orang awam di dunia bola atau dia memang ngerti tapi memang ada di kubu yang membenci program ini atau sebelumnya memang kenal sama orang ini, Bung? Si host ini apa? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Gue gak Oh, kenal, hanya ketemu, enggak, hanya ketemu di studio, dan gue pikir kita kan gak bisa berpikir sesuatu yang kita gak tahu ya. Jadi gue gak bisa ngomong apa-apa juga, karena kan gue gak kenal. Kalau kenal, mungkin gue bisa ngomong setelah acara. Tapi gue gak kenal, gak punya kontak nomornya juga. oh, oke. Okay. Ya mungkin kita Iya anggap kan? dia awam lah di dunia bola kali ya, Bung ya. Nah, gue juga gak ngerti, karena gue gak biasa ngomong banyak sih di studio sih. Gue cuma Oke. ngomong soal materi pembahasan, udah. Abis itu gue diam. Karena kan gue tipe orangnya nggak akan ngomong banyak kalau gue belum kenal sama orangnya. Gue Ya. memang tipe orangnya seperti itu. Gue akan kebanyakan diam. Ya udah, palingan ngomong yang diplomasi aja. Gue nggak mau. Karena kan kita belum kenal orangnya. Benar. Kita tahu, tapi gue kan nggak kenal. Jadi ya gue cuma nggak mau membahas sesuatu yang nanti jadi panjang lebar gitu. Dan pas Oke. kan kemarin itu kan, semalam itu kan ada istri gue juga. Jadi sebelum kita
live itu istri gue sudah ngomong ke gue, awas lo kalau ribut-ribut. Itu udah ngomong ke gue. Jangan emosi. Iya, jangan emosi lu gak ribut. Sebelum live, dia udah tahu. Mungkin dia sudah ada insting atau apa kali ya. Nah, Gue gak mungkin. ngerti ya. Itu pas kita menuju ruang tunggu dia udah ngomong, awas ya lu gak boleh ribut, gak boleh emosian. Ya udah. Jadi ya gue harus keep calm di sana. Gue nggak mau menanggapi sesuatu yang sebetulnya bukan materi pembahasan. Tadi kelihatan Iya mukanya kan? nahan banget Orang tuh. mbak, iya, maka itu gue nggak mau bereaksi juga. Gue cuma bingung nih, gak salah nih ngomongin seperti itu. Tengah rame nih orang nih kayaknya. Iya kan? Iya, cuman kan netizen kita kan aneh. WA gue harusnya digeplak, harusnya diapakan. Ada konsekuensi hukum. Kita gebrak meja aja di rumah orang lain kan kita ada konsekuensi Iya, hukumnya. iya. Kita nggak boleh kan kasar. Kita nggak boleh kasar di tempat orang lain. Ya udah, kalau bagi gue sih, ya gue udah tahu ini sebuah istilah yang salah. Dan gue sudah feeling habis ini pasti akan ada reaksi dari Waduh. netizen kita. Maka itu gue diam. Kalau gue sampai kemarin terpancing, gue berbuat sesuatu yang bodoh, nama gue yang rusak, bos. Bener sih. Ya kemarin udah oke lah itu. Cuman ya wajar sih Iya, Bung, gue udah orang-orang oke, ini gue harus pada diam. berharap. Kecuali kemarin memang materi pembahasannya adalah tentang pemain keturunan. Terus ada istilah seperti itu. Nah, itu nggak mungkin gue nggak akan memberikan pendapat. Betul Saya dong? ngerti sih. Saya ngerti. Iya kan? Tapi kalau Waktu kemarin itu, itu nggak ada, nah. Gue kaget. Jadi gue nggak mau menjadi, artinya begini, gue nggak mau masuk eh, ke sebuah domain yang sebetulnya nanti memancing gue juga. Iya kan? iya sih. Karena kan lu tahu, itu hari yang kita bahas soal akamsi aja, lu tahu gue udah emosi. Akhirnya lu tutup Akhirnya live-nya. Iya udahan kan? live-nya. Udah mau cukup live-nya udahan, udah emosi. Cepet bentar lagi nyala. Iya, iya, maka itu. Jadi gue nggak mau gitu. Dan gue yakin lu juga sepakat sama gue. Ini kan bukan hal yang perlu kita bahas, yang kita berikan edukasinya lagi. Gue udah berapa kali edukasi tentang Iya. pemain Harusnya orang Indo diaspora. tahu lah Iya kan? dampaknya apa kan. Udah, kita nggak perlu aneh-aneh. Kita sekarang ini, bos, kita salurkan energi kita untuk mendukung timnas. Kita jangan salurkan energi kita untuk hal-hal yang kita udah tahu, mana yang benar, mana yang Iya, salah. bener. Udah, ya kan? Dan gue kan bukan apa kepolisian gitu, yang gue harus kemudian mengcounter dan memberikan penjelasan. Ya udah, lu mau pakai istilah semacam itu ya, kalau gitu ya resiko lu sendirilah, ya kan? Dan gue juga nggak mau tanggapin, karena kalau gue tanggapin, ternyata nanti gue koreksi, tahu-tahu ada yang nggak nerima atau apa, atau ini kan nanti gue yang bisa dibilang salah, ya kan? Iya. Mendingan gue diam aja, kecuali gue yang karena ngomong Garuda Bula itu sebetulnya gak ke gue. Bukan, Coba iya, memang. nonton ulang, Iya. gak ke gue, mukanya itu sama sekali gak ke gue. Jadi gue juga pikir ngapain nih gue tanggapin ya, gak ngomong ke gue, ya kan? Ada aja Karena lagi. iya, karena gue gak ngerti. Setahu gue Garuda itu Indonesia, Garuda Indonesia. Garuda Bule muncul kata-kata Ya benar baru. kan? Ada Nah aja itu gitu sih. Aneh juga. dan Saya ngerti sepengetahuan sih, gue kan, saya ngerti posisinya, Bung. Karena gini, waktu itu saya juga pernah nge-host di salah satu channel di YouTube. Terus hostnya itu agak kaget juga. Saya waktu itu tamunya si Bung Toel, Bung, waktu itu. Oke? Terus saya post. Saya post waktu itu. Banyak orang yang komen kayak tadi juga kan ke Bung DM apa, kenapa nggak lu ini, kenapa ini. Ke saya juga kayak gitu, Bung. Kenapa nggak lu jawab? Kenapa nggak lu gini? Padahal kan posisi kita waktu itu lagi nge-host. Host itu kan cuma nanya aja kan. Entah dia mau jawab apa kan terserah yang jawab sebenarnya. Nah itu semenjak itu saya mau ngejelasin sulit. Akhirnya efeknya jadi negatif. Ya saya udah memutuskan saya nggak mau lagi sebenarnya nge-host di channel itu. Dan ya udahlah, mau ngapain lagi, saya ngejelasin ke satu orang mungkin bisa, tapi kalau ke ribuan puluhan ribu orang ya agak capek. Iya. Makanya kalau netizen kita kan maunya, iya. Betul, dan netizen kita maunya kan kita berkelahi, gak mungkin memang kita seperti itu. Kalau gue kan mereka, profesional. jadi, karena kecintaan mereka jadi panas aja bawaannya mungkin. Iya, maka itu orang yang sebetulnya bisa menang ya dalam sebuah pertempuran itu, ya kan, apakah itu pertempuran di hidup untuk menjadi sukses, adalah orang yang bisa menjaga emosinya di saat-saat yang kritis. Ya, agak susah sih memang. Ya, jadi kita harus bisa menahan emosi, jangan sampai kita terpancing. Kalau kita terpancing, nanti kita berbuat sesuatu yang bodoh, pasti nanti kita yang kena konsekuensi hukumnya, ya kan? Pasti. Jadi udah,
bagi gue ya gak masalah, cuma gue kaget aja karena ya gue baru pertama kali juga sih dengar Gara-gara dengar kalimat istilah Garuda seperti Bule itu. ya. Tapi dalam pikiran gue itu gue kayak ngeblank sambil gue kayak ini nggak salah ya. Ini istilahnya Gimana kalau aja obrolan dong. warung kopi udah kalau ini obrolan warung kopi udah beda ceritanya ini. Iya, 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 iya. Tapi Iya gini kan Bung, kita oke ya, itu kita terlepas hmm, terlepas dari kali dia ngebedah mulai dari lini belakang, lini tengah, lini depan. ya Agak oke, ada isinya lah itu apa? Itu acara. Nah, saya juga sekarang mau nyambung ke ya sana, Bung. Kedatangan ini kita lepasin si Garuda Bule dan Akamsi ya, kita tinggalin dulu iya Bung. iya iya Takut iya ada iya iya saya jahat pikir live kita. iya. Enggak, gue pikir kita lebih baik sekarang fokus di dua Nah, itu pertandingan itu. Makanya saya mau di bahas bulan itu. di bulan Oktober ini. Nah, benar. Oke gini, Bung. Saya pertanyaannya gini. Em, lawan Australia dan Saudi lebih berat dari kita kan cenderungan. Lawan Bahrain dan Cina ini anggaplah kita bisa dibilang seimbang sama mereka. Nah, Sintayong ini sebelumnya kan agak bertahan Bu dengan 5 backnya. Terus sekarang kita kedatangan back yang luar biasa lagi, si Max ini Ya, sama ada Itses di sana. Nah, ketika kita punya materi belakang yang cukup kuat, apakah perlu masih 5 back atau kita cuma 4 aja oke gitu Bu? Kira-kira apa yang harus dilakukan nih? sebetulnya kan Biar bisa formasi nyerang gitu dari loh Bu. Sintayong itu ya eh apa sebetulnya kan formasi dari timnas kita kan 3-4-3. Cuma Oke. memang dalam bertahan itu menjadi 5. 5-4-1. Hmm. 5-4-1, 5 pemain di belakang. Tapi pada saat ini ada Bianca Bawazir, siapa ini? Saudara kamu ya? Ini saya kenal nih dulu, Bianca Bianca di Antv itu nih. teman kecil saya, Bung. Oh, teman kecil tuh dia karena nyapa. Saya udah belasan tahun nggak ketemu dia. Sekarang di Qatar dia kan suaminya. Oh, udah di Qatar. Oh, Iya. oke oke. Ya terus apa? Itu kan kalau bertahan 5-4-1, kalau menyerang itu 3-4-3. Nah, jadi waktu menyerang itu mereka pakai apa timnas itu pakai 3 penyerang di depan kan. Iya, Tapi 5-4-1 itu memang harus bertahan. Dan juga lawan Arab Saudi itu sebetulnya babak pertama itu kan kita menyerang. Maka sempat nyerang. itu para pemain Arab Saudi itu kebingungan mau main seperti apa nih. Ya kan? Mau mainnya seperti apa lawan Indonesia, mereka kaget, pressingnya bagus, bisa buka ruang, bisa menciptakan peluang. Para pemain Saudi gak bisa mengandalkan speed, gak bisa Benar. mengandalkan apa pressing, mereka kaget. Jadi sebetulnya itu udah bagus, cuma babak kedua itu baru mulai berubah, mulai Hmm. bermain lebih defensif. Nah, lawan Australia sebetulnya juga mainnya terbuka di 30 menit awal. Setelah itu main defensif lagi. Nah, kenapa? Karena memang nggak bisa keluar Oke. dari area lini tengah itu. Jadi beberapa kali dalam membangun transisi itu kita gagal untuk bisa melewati lini tengah, Hmm. ya. Masih melewati lini tengah, apalagi lawan Australia itu kan Tom Hay tidak bermain dari awal. Iya. Jadi kreativitas kita itu gak berapa kelihatan ya, karena dia kan cedera ya, kalau nggak salah Iya. lawan Saudi cedera ringan ya. Jadi dia masuk babak kedua. Nah babak kedua pada saat dia masuk, nah memang itu udah tertekan sih timnas kita. Jadi memang lebih fokus dalam bertahan. Nah feeling gue lawan Bahrain, Nah, gimana? gue gak bisa prediksi, isi pikiran dari Sintayong, karena Sintayong ini adalah pelatih yang nggak bisa kita prediksi, nggak bisa kita prediksi. Kalau sekarang gue mengatakan oke, timnas kita akan keluar menyerang. Tahu-tahu dia mulai dulu dengan defensif sambil membaca permainan dari Bahrain. Tapi Baru nanti pandangannya menurutnya dia akan menyerang. idealnya nyerang nggak, Bung? Menurut Bung ini nggak usah Sintayong, maksudnya menurut Bung Binder aja. Idealnya apa yang harus kita Kalau lakukan menu, gitu? kalau menurut gue untuk pertandingan away boleh menyerang, tapi mungkin nggak langsung. Jadi Oh, harus cek situasinya seperti apa. berarti bertahan Ya kan harus 15 menit cek awal gitu dulu. kali. Ya, mungkin 10-15 menit pertama cek dulu, lihat situasinya seperti apa. Oh, Bahrain mau keluar menyerang nggak nih? Takutnya Bahrainnya juga nggak mau keluar menyerang, main possession. Nah, itu juga akan berat nanti bagi timnas kita. Jadi akan ya. dilihat 10-15 menit awalnya seperti apa. Nah, itu maksud gue. Tapi kalau feeling gue dengan apa yang Sintayong katakan bahwa sebetulnya dia targetkan kemenangan, ya kan dalam dua match ini dia targetkan kemenangan, artinya kemungkinan
akan main dengan skema menyerang. Walaupun formasinya gak bakal ada banyak perubahan lah. Karena ini pertandingan yang away, maka gue gak yakin Sintayong akan melakukan sebuah perubahan yang nanti mengganggu juga irama permainan dari timnas kita atau juga chemistry di antara para pemain. Feeling gue formasi akan sama 3-4-3 kalau menyerang 5-4-1 pada saat bertahan karena timnas kita mainnya kan pakai transisi. Jadi gak masalah mau ada banyak di belakang dan banyak di tengah, tapi yang mainnya itu kan dari wingback itu kan akan naik dari fullback menjadi wingback. Gue feeling lawan Bahrain gak ada beban ya bagi para pemain kita ya. Gak ada beban nih. Kayaknya mereka akan main lepas karena sudah mendapatkan 2 poin di awal. Nih ada sedikit kepercayaan diri juga. Ya dan si Bahrain juga kan lagi dia trennya juga kan lagi nggak bagus juga kan. Dia baru dibantai. Timnas. Iya. Nah, baru dibantai kan 0-5. Beberapa pertandingan baru dibantai 0-5. Kan, nggak yang menang. Dia cuma 2 kali menang apa? Kalau nggak salah. Dari 5 pertandingan. Itu lawan Australia. Itu lawan Australia, mereka menang karena sandiwara. Iya sih, akhir-akhir itu ya. Iya, karena sandiwara. Jadi mereka sebetulnya mainnya gak bagus lawan Australia itu, mereka digempur loh. Itu kan gue nonton, itu kan sebelum timnas main dini hari lawan Arab Saudi. Mereka main sore kan. Australia Bahrain kan live juga di TV sini. Iya. Nah, gue nonton juga itu match. Jadi gue sambil nonton itu match, gue bingung kok pemain Bahrain disenggol dikit jatuh. Guling-guling mereka. Bisa dipakai lawan kita nanti ya? Kemungkinan besar akan mereka pakai begitu. Nah, para pemain Australia itu mungkin kesel. Ngerti gak? Lu kesel. Jadi mereka terpancing emosinya. Jadi mereka melakukan foul yang tergolong berbahaya. Akhirnya dapatlah pemain mereka kartu merah. Setelah kartu merah Bahrain cetak gol. Lu tahu peluang Bahrain di pertandingan itu cuma 2. Cuma 2 secara keseluruhan. 1 gol. Lawan Jepang juga cuma 2. Bahrain ini sebetulnya bukannya gue meremehkan Bahrain, enggak. Ya, kan nggak boleh meremehkan tim manapun, ya. Tapi Bahrain ini sebetulnya dari segi materi kalah dari kita, bos. Kalah juga dari Arab Saudi, kalah juga dari Australia. Jadi sebetulnya timnas kita itu punya peluang. Tapi gue cuma khawatir jangan sampai para pemain itu lengah. Karena sekarang kalau kita melihat di luar lapangan, ini euforianya sudah mulai besar loh. Di luar lapangan loh. Ini euforianya sudah mulai besar. Jadi euforia ini apa? Ada pelatih si A ngomong Indonesia luar biasa, ada pelatih si B ngomong Indonesia luar biasa. Yang memang Indonesia sekarang lagi luar biasa. Iya. Bener kan? Iya, banyak Indonesia memang lagi luar biasa. Takut sama timnas kita ya. Itu dampaknya bisa jelek atau ke tim kita tuh? Kalau misalkan kayak Cina aja kan di medianya berapa kali tuh saya baca tuh. Itu dia sampai mempermasalahkan proses naturalisasinya, sampai ngasih stadion yang kata Pak Sumarji itu kan rumputnya nggak layak juga, yang stadionnya jelek apa segala macam. Itu kan bagian dari strategi yang harusnya yang dulu tuh kita sebenarnya harusnya ngelakukan kayak gitu kan. Lawan tim gede kita takut, kita pakai strategi apa nih kira-kira nih. Terus sekarang mereka gitu lakukan itu. Itu bisa ningkatin PD-nya pemain kita sih harusnya, Bung. Iya, betul. Jadi Bahrain dan China tentu khawatir karena dari segi materi pemain kita jauh lebih unggul. Ya, dan juga kita punya pelatih yang sebelumnya sudah punya pengalaman bawa Korea ke Piala Dunia. Ya kan? Jadi ini pelatih Sintayong ini kan sudah punya pengalaman bahwa Korea ke Piala Dunia. Nah, jadi memang kita unggul, tapi kan keunggulan kita ini sementara ini kan di atas kertas. Nah, jadi yang gue harapin jangan sampai nanti para pemain ini terlena. Para pemain ini terlena, kemudian nanti tiba-tiba mereka gak fokus. Yang gue harapin mereka fokus untuk meraih kemenangan. Karena sekarang kan kita lihat, ya Martin Paes juga gak ngerti nih. Martin Paes semoga ini ya, semoga fit ya. Kalau menurut manajer timnas sih ya seharusnya bisa main ya, karena cederanya gak parah, tapi akan dicek juga kan oleh tim dokter di timnas kan. Akan dicek lah, final check lah, bahwa benar gak nih, siap gak, ya kan? Dan nanti akan dilihat juga pada saat latihan. Jadi, gue harapkan dia fit. Jadi, kita sebetulnya unggul, cuma secara non-teknis, para pemain gak boleh lengah. Karena sekarang jangankan pelatih Bahrain yang udah mengatakan bahwa Indonesia adalah tim yang kuat, gak bisa diremehkan, gak bisa ini anggap remeh. Banyak pemain
internasional di mana? Di timnas. Timnas. Artinya pemain internasional, ya pemain-pemain yang bermain di luar Luar. Indonesia lah banyak kan, di Hmm. Thailand, di Korea, terus di Belanda, di Itali, di Belgia, kan banyak sekali nih. Ya, bukan cuma pelatih Bahrain, bahkan pelatih Jepang yang gue baca itu terakhir, dia Iya, mengatakan iya, bahwa iya. Jepang yang akan Indonesia akan menemani Jepang ke Piala Iya, Dunia. keren Kan banget tuh ini itu dia kan ngomong kayak gitu. Berarti dia udah ini ngitung kan juga sebenarnya kan bukan kekuatan kita apa. iya, Keren itu. artinya ini bukan ngomongan untuk menyenangkan kita atau asbun, bukan asal bunyi. Gila. Ya kan, udah itu yang gue ikutin beberapa kali media tetangga kita Malaysia, yang gue bingung kenapa netizen kita juga menyerang akun mereka, ya kan? Menyerang akun Yang apa tuh? Malaysia sebelumnya, gue bingung, nggak ngerti. Ya adalah soal pemain keturunan mereka yang nggak Oh jadi, iya, iya, nggak iya. apa, nggak Iya. ngerti. Mereka serang. Kenapa Padahal itu kayak gitu? beberapa podcast di Malaysia itu justru Dia muji kita ya. eh, memuji, dan mereka juga mengapresiasi gitu, melihat bahwa ada tim dari kawasan ASEAN yang sekarang berjuang untuk lolos ke Ya Piala itu Dunia. sekarang, Bung. Bahkan di Dulu dia podcast ngehina kita terus. iya, maksudnya kan sekarang kan mereka dukung ya, dan itu kan Iya. memang setiap kali kita ketemu mereka kan ya adalah Panas. panas lah, di pertandingan itu kan panas ya. Tapi mereka sendiri mengatakan soal pemain keturunan ini, mereka gak ngomong pemain naturalisasi. Yang mereka ngomong adalah pemain warisan. Pemain Jadi warisan. ada satu potongan itu yang gue dapat ya, podcast orang itu ditanya, gue nggak ngerti, itu kayaknya mantan pemain timnas Malaysia atau siapa. Hmm. Dia ditanya pemain naturalisasi, dia ngomong ini bukan pemain naturalisasi, ini pemain warisan, pemain yang punya darah Indonesia. Jadi prosesnya naturalisasi, tapi ini sebetulnya orang Indonesia juga gitu. Siap. Jadi mereka memuji juga, dan mereka juga paham bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan di Asia juga dengan begitu banyak pemain yang ini berkualitas. Cuma kembali to the point, kita fokus dulu pertandingan lawan Bahrain, ini kuncinya sebelum lawan China. Kalau lawan Bahrain bisa menang, China semakin ciut. Pasti. Bukan gampang, China-nya mentalnya akan lebih takut lagi lawan kita. Ya kan, para pemain akan lebih tenang lah, karena sudah mendapatkan 5 poin ya jadi ya. Iya. Betul kan? Total 5 poin kan. Nah, jadi lawan China udah agak tenang lah. Siap. Nah, itu. Bung, terakhir Bung, apa namanya? Kalau kita kan datang 2 pemain nih, ada Hilgers sama si Eliano. Hilgers mah kita udah tahu lah, ini top banget ini pemain. Eliano ini gimana, Bung? Apakah dia layak jadi pemain utama di timnas? Apakah hadiran dia untuk jadi pelapis saja? Atau memang dia lebih bagus Kalau, dari anggaplah Witan ya, atau si Rafa? ya. Rafa lah, atau kalau soal layak atau enggak, ya kalau soal layak atau enggak itu nanti kan Sintayong akan melihat di sesi latihan. Sebelumnya juga kan kualitasnya gitu. Elia kualitas seharusnya dia bisa main lah, dan mungkin dia akan bermain sebagai wingback sebelah kanan loh. Oh, dia bisa di mana-mana ya? Feeling gua. Ya, dia bisa di wingback sebelah kanan, dia bisa di fullback sebelah kanan, dia bisa di tengah, dan dia bisa di penyerang sayap sebelah kanan. Ini pemain yang bisa di beberapa posisi. Nah, Bagus banget ya, Bang. jadi feeling gue dia bisa aja main di. Kalau gue ngelihat bagus, tekniknya tinggi, dan pemainnya agile itu jadi fleksibel banget pergerakannya di lapangan. Jadi ini memang pemain yang bisa melakukan tusukan-tusukan lah. Jadi kalau di kiri kita ada Verdong, di kanan kita ada Eliano, kayaknya akan balance. Tapi Sandy Walsh mainnya bagus banget loh kemarin di sebelah kanan itu, lawan Arab Saudi. Nah, tapi kalau nggak salah Sandy Walsh cedera ringan. Nah, saya belum lihat tuh. Nggak tahu juga. Nah, maka itu saya nggak ngerti juga, kayaknya belum fit 100% tuh dia. Nah, artinya kalau dia nggak fit 100%, ada si Eliano. Dan memang sih kita kan sekarang kan mulai berpikir mereka ini bisa tune in nggak langsung. Tapi sebelumnya si Tom Hay, J. Itses, Ragnar langsung mereka nge-tune. Langsung bisa. Orang yang adaptasi lama berarti kualitasnya kali. Nah, itu kan artinya di level kemungkinan gitu kan, pemain asing baru, wah ini kasih waktu buat adaptasi setengah musim. Gila lama banget, namanya jago mah jago aja udah harusnya sih.
Itu Belum benar. masuk, Itu benar dia kan poin you. Jesus langsung jadi pas dia masuk. Langsung. Iya. Ragnar, Tom Hay, Nathan. Semua Iya kan? langsung, Nathan agak-agak goyang lah debutnya. Nathan agak-agak nggak sebagus yang lain ya. Tapi kalau misalkan si J itu langsung jadi semua. Ya kalau bagus Langsung. aja sih. Betul. Pas, Martin Pas. Langsung Ini kan, jago. ini yang paling ini yang penting banget Orang nih, banget. penting banget nih penjaga gawang kita loh. Penjaga gawang kita ini penting. Dan kedua, mental ini. Mental ini gak boleh goyang ini mental. Nanti main di Bahrain. Gue lebih khawatir Bahrain ini faktor non teknis. Iya ya, yang jatuh apa guling-gulingnya itu ya, yang ngenekin ya. Guling-guling, kemudian kita gak ngerti juga kalau wasitnya gimana nih? Wasitnya dari Timur Tengah atau dari mana nih? Oh iya, bisa jadi. Ini kita nggak tahu juga nih. Nah, gue bukan artinya katakan wasit akan main, enggak. Cuman kan pengalaman kita sebelumnya. Ya Qatar kan begitu juga, Bung, ngelakuin hal yang sama. Iya. Nah, maka itu. Jadi kita harus waspada dengan non teknis. Sudah itu laser. Ada juga kan pemain Jepang itu di laser waktu lagi main. Nah itu katanya dia jadi ada ini hukuman gak ada penonton apa? Apa sebagian tribun atau kenapa gak ada laser itu? Nah itu, jadi itu gue lebih khawatir soal itu. Kalau soal faktor teknis, nah kita faktor teknis kita jauh lebih unggul lah. Dan kalau menurut gue ya gak salah juga kita merasa optimis. Boleh, tapi gak boleh overconfident. Karena banyak nih sekarang yang gue baca nih postingan-postingan di sosmed, timnas pasti menang. Ada juga yang udah tulis. Keren tapi. Nggak ada juga yang udah tulis. Lu dengerin. Ada juga yang udah tulis timnas akan satu grup sama Argentina di World Cup. Gue bingung. Belum juga. Baru juga main 2 pertandingan. Iya, maksudnya akan ketemu Argentina lagi nanti di World Cup. Loh, baru juga 2 pertandingan dari mana udah lo? Ya keren sih keren, tapi kan hal-hal semacam ini kan ya lebay kalau menurut gue. Bahkan ada yang mengatakan apa juga. Ini yang gua ngelihat. Gua nggak tahu siapa ini. Yang bikin siapa, kan netizen kita kan banyak yang kreatif. Ada juga yang udah bikin video bahwa di Piala Dunia 2026 nanti nggak akan dukung Argentina, nggak akan dukung Brazil, nggak akan dukung Portugal karena Indonesia akan main. Lah baru juga 2 pertandingan. Lu ngerti gak sih maksud gua? Jadi udah ada tuh Piala Dunia 2026 nggak mau dukung Argentina, nggak mau dukung Brazil. Karena ada King Indo ya, gue juga mau Indonesia masuk ke World Cup, tapi belum. Baru 2 match. Iya. Baru juga 2 match kok udah dibilang akan main di World Cup sih. Gimana? Tapi kalau sampai Indonesia mendapatkan 6 poin dari lawan Bahrain dan juga lawan China, udah. Artinya 50% nih kita sudah akan masuk ke round 4. Karena Sintayong punya target itu kan masuk ke round 4. Iya. Kalau bisa dari round 3, iya, kalau bisa dari round 3, bonus, luar biasa bonus, ya kan? Iya, dengan masuknya ke round 4 aja itu oke banget, Bung. Nggak ngimpi-ngimpi gitu. Bisa ada di situ. Iya, betul. Kalau kita bisa masuk ke round 4, yang seharusnya lawannya itu lebih ringan, kan? Nggak separah atau nggak seberat di round 3 ini, kan? Nah, artinya chance untuk lolos ke World Cup itu sebetulnya lebih besar kalau bisa masuk ke round 4. Nah, itulah kan round 4 kan adalah tim-tim yang gagal di round 3 itu kan. Kalau diukur-ukur kita itu bisa, tapi ya yang penting ya kalau gue feeling ini kan feeling ya namanya. Kalau feeling gue sih Indonesia bisa menang dengan selisih 2 gol lawan Bahrain. Kalau feeling gue ya. Kalau feeling gue karena ini lagi-lagi soal ketenangan, gue gak ngerti kenapa kalau gue ngelihat para pemain Indonesia itu yang sekarang ini kayaknya main away lebih tenang mereka. Mungkin kayaknya pressure dari penonton gak seberapa masif ya kayak di sini ya. Mungkin di sini kayaknya ya gue ngerti lah. Biasa, Bu. Apa ada pengaruh gak sih? Kita tuh di stadion gila-gila kan pada itu. Di sana kan santai, duduk, tepuk tangan, duduk lagi. Kalau di kita kan enggak, Bung. Nyanyi sebelum. Itu yang main sama yang di tribun keringetannya sama kalau di kita sih. Iya benar. Jadi mereka kalau di away kayak gini jadi beban. Lo Vietnam aja dibantai di kandang Vietnam. Iya kan 3-0. Di sini susah payah menang. Benar gak? Ada yang ngomongin faktor rumput ya. Kalau faktor rumput kok bisa juga si Vietnam mainnya bagus di sini, Irak juga mainnya bagus.
Iya kan, jadi gue pikir gak bisa dipakai faktor rumput juga, cuman yang penting ini faktor mental. Mental itu artinya ketenangan. Ya biarin lah, Nah, bener, kalau away kayaknya lebih tenang, oke dia. ya, dan gue harapkan lawan Bahrain ini, ya para pemain kita juga lebih cepat ya passing ya. Karena Bahrain ini sebetulnya kecepatannya nggak ada. Arab Hmm. Saudi itu gila sih, kecepatannya bagus. Jadi harusnya tektoknya itu harus cepat kayak Jepang tuh main cepat tuh. Iya, 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 iya. Jepang tuh waktu lawan Bahrain main cepat, wah Bahrain mau drama-drama juga tapi nggak mempan. Jepang ya. Nah itu feeling Ya, gue. Tapi ya gue sih optimis. Gue amin, optimis mudah-mudahan. bisa. Sebetulnya lawan Saudi juga gue optimis bahwa bisa mendapatkan 1 poin bukan untuk menang dan betul dapat 1 poin. Lawan Australia juga gue sudah mengatakan 50-50. Nah Hmm. kalau ini gue berani mengatakan seharusnya timnas kita menang, seharusnya bukan pasti menang. Kemungkinan timnas kita menang. Amin lah, mudah-mudahan. Ya, Siap, kemungkinan Bang? timnas kita menang. Yang penting kita juga jaga juga ya kan kondusivitas di sosial media. Jangan nanti halftime mungkin 0-0 atau ketinggalan dari serbu tuh. Akun IG pemain, akun IG Full PSSI. time dihapus Netizen lagi kita kan katanya. siapa yang bisa. Nah, itu tahu-tahu nanti udah menang dihapus lagi. Iya kan. Kebiasaan. Ini kan harusnya kan ya kalau mau support, mau menang atau mau seri atau mau kalah, kita support. Gue support timnas itu karena gue nonton bola kan baru tahun 90. Baru ya? Dan gue nonton timnas itu baru tahun 90 gue baru nonton bola. Udah lama lah tahun 90, bos. Udah berapa puluh tahun yang lalu kan. Tahun 90 itu gue baru nonton bola waktu World Cup Italia. Dan gue baru nonton timnas itu tahun 95. Waktu mau kualifikasi kalau nggak salah ke Piala Asia itu. Karena itu udah turun pemain-pemain Primavera, mainnya bagus banget. Hmm. Ya, 96, ya betul. Udah masuk tuh pemain-pemain Primavera. Hmm. Nah, terus Piala Asia gue nonton juga. Nah, sejak itu gue selalu nonton timnas. Jadi dari dulu, ya timnas main itu gue pasti nonton. Mau friendly, mau di Piala Asia, mau di kualifikasi World, pasti gue nonton. Apalagi kalau main di sini, karena jamnya kan enak. Jam Iya. 7. Dulu mainnya kan jam 7 malam udah kick off. Nah, gue masih dari dulu itu gue memang nonton ya. Mau menang, mau seri, mau kalah, ya tetap gue enak aja sih nonton timnas. Oke, Ya, Bung. Kayaknya cukup nih. prediksi lu gimana? Nah, nggak tahu, saya biasanya mau prediksi soal meleset, jadi nggak berani prediksi. Nggak berani prediksi, saya doa aja deh. Tapi optimis boleh lah. Optimis lah. Ya, kalau ngeliat dari segala sisi ya optimis banget ya, insya Allah. Mudah-mudahan aja. Ya, Tapi bener juga lu sih, gak kalau main berangkat ke away Bahrain? kayaknya pemain kita lebih santuy sih dia mainnya. Ya lebih enak. Dan lu gak ke Bahrain kan itu hari lu ke Qatar ya? Enggak, Waktu Piala Asia U23. enggak, Bung. Tadinya pengen, cuman ada waktunya. Padahal seru banget sekalian mudik kan. Iya lagi pula ini kan cuman sehari. Lagi pula ini kan cuman sehari, enaknya kalau ada kayak Nah, turnamen itu lebih ya enak, minimal Bung. 3 Jadi sekalian pertandingan, gitu. enak sekalian ke Kayak Piala sana. Asia, jadi beberapa Betul. match gitu kan, nontonnya itu baru seru tuh. Itu Piala Asia panjang ya sampai semifinal ya. Iya. Piala Asia U23, Kenapa? ya kan? Enggak, saya yang senior waktu itu berangkat ke Qatar. Oh, iya yang senior itu hari ke Yang sana ya. senior. Itu 4 match kan? Iya, yang terakhir pas lawan Jepang saya udah 4 kebubarin. pertandingan kan? Ada agenda di sini waktu itu soalnya. Oh. Ya, pengalaman Oke, seru ya banget udah sih itu. kita siap, kita fokus, kita dukung tanggal 10 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Oke, yang Mudah-mudahan. penting Bang Ilan kasih terus narasi-narasi yang positif Iya. dan kita gak boleh terpancing dengan narasi-narasi yang coba untuk memecah belah kita. Udah diamin aja. Saya juga nggak mau tanggapin ya kan, buat apa? Nggak usah juga. Ya kan, kita fokus, kita salurkan energi kita untuk mendukung timnas. Nah, Siap. kita lompat-lompat, kita selebrasi kalau timnas menang ya kan. Iya, benar. Itulah. Merayakan lah. Ya, yang penting Mudah-mudahan kita jangan overconfident. Jadi pemain gak boleh overconfident, supporter juga gak boleh overconfident, ekspektasi kita gak boleh over. Tenang aja. Kita ikutin aja arahnya timnas ini lagi main, kita enjoy ya gak? Enak kan, kita tunggu. Ini kan orang nungguin 10 Oktober ini dari bulan lalu. Dari gila, setelah lawan betul. Australia udah nunggu cepat Lama 10 banget Oktober. ya. Iya, Lama orang banget kan nungguin gak waktu sabar. itu. Ya, dikit lagi, beberapa hari lagi Ya, nih. maka itu.
Siap. Oke, tetap Oke, semangat. terima kasih waktunya, Bung. Sampai Ya, ketemu thank lagi you. di live berikutnya. Sama-sama. Nanti kalau Siap. ada isu-isu hangat lainnya. Oke, Bung. Terima kasih, yuk. Selamat Oke, malam. thank you. Oke, selamat